Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sa'an nas man tala amruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah maghrib semua yang saya hormati, saya muliakan, saya lebih awal dulu mengajak kepada kita semua membaca doa awal tahun supaya insya Allah kita sama-sama mendapatkan berkahnya. Kalau ada teksnya di situ, mari kita baca bersama. Adapun kalau tidak ada teksnya, saya yang bacakan dan kita semua mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dianjurkan membaca selawat paling pendek sallallahu alaihi wasallam, dibaca sebanyak 313. Lalu kita dianjurkan membaca setelah itu ayat kursi 7 kali. Petunjuknya, siapa yang membaca itu maka akan diberikan limpahan rezeki setahun ke depan. Rezeki berbagai bentuk, baik rezeki harta, rezeki umur, rezeki keberkahan, termasuk rezeki anak. Semoga kita membaca itu sallallahu alaihi wasallam cuma 319. Sebenarnya kalau dibaca tidak tetap saja. Baik. Kalau dibaca itu sallallahu alaihi Muhammad 2 menit 100. Pakai alat begini. 2 menit bertemu sallallahu alaihi Muhammad, 2 menit cukup 100. Sehingga kalau kita baca 313 hanya 7 menit paling lama. Ditambah ayat kursi 7 kali berulang, insyaallah 2-3 menit juga, supaya kita sama-sama mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca itu menyambut tahun baru Islam, maka akan mendapatkan limpahan rezeki yang banyak sekali tahun yang akan datang. Bapak Ibu bersedia semua? Kalau bersedia, mari kita mulai sama-sama. Ada alat tasbihnya semua supaya bisa terukur? Iya. Mari kita sama-sama memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu illa ma syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baik Bapak Ibu jamaah semua, alhamdulillah saya sendiri sudah membaca sallallahu ala Muhammad sebanyak 313 kali, lalu lanjut dengan membaca ayatul kursi 7 kali dengan harapan insyaallah kita sama-sama mendapatkan keberkahan tahun Hijriah tahun ini, khususnya berupa limpahan rizki harta yang melimpah lagi halal, rizki kesehatan karena itu yang tertinggi, rizki keberkahan dalam kehidupan aman dan nyaman, termasuk rizki keluarga yang baik, khususnya kesuksesan anak-anak kita semua. Baiklah, kita memulai memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Saya sering mengajak kepada seluruh jamaah supaya memperbanyak membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Contohnya, kalau bangun subuh jangan langsung setelah bangun langsung berdiri, langsung ke WC, langsung makan dan minum. Duduklah sebentar di tempat tidur, lalu membaca kalimat alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 99 kali. Sebentar saja 99 kali alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu nyatakan dalam hati apa hajat kita, hajat kesehatan, hajat rezeki yang melimpah, hajat untuk anak-anak, kesuksesan anak-anak. Anak-anakku ya Allah berikan kesuksesan, tapi tangi decel dino ya Allah, tapa selama anak-anakku puang.
tatalangak dalle halala mega fuang meluka kasih mas seke meluka mas sumba meluka mas sedekah. Saya ingin naik ke tanah suci umrah atau haji melalui kalimat alhamdulillah itu. Jadi ibadah biasa alewe membaca kalimat alhamdulillah 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 hanya sebentar saja Pak. Kalau hanya 99 kali melalui jari-jari kita hitung. Toli menyamat tu pinat dingin, menyamat perasaannya. Toli engka dalle hala nalangi pengolah ta'ala secara tiba-tiba. Itu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang paling penting kita nyatakan alhamdulillahirabbil alamin pada malam ini oleh karena Allah mengantarkan perjalanan umur kita sampai pada akhir tahun Hijriah tahun ini. Dan insya Allah kita akan memasuki tahun Hijriah berikutnya. Besok masuk 1 Muharram. Semoga insya Allah umur kita ini penuh dengan berkah. Ya. Mari kita sama-sama mendengarkan pernyataan Rasulullah, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dipanjangkan umurnya, ditambahkan panjang umurnya, tetapi juga kata Rasulullah semakin baik amal yang dia lakukan. Itu manusia yang paling baik. Wasa'an nas, sejelek-jeleknya manusia kata Rasulullah, yaitu manusia yang bertambah jumlah umurnya tetapi pedek majatoi amalakna, pedek makututoi beribadah, pedek salatoi akidana, ampe kedona pedek majatoi padahal tak tambah umurna. Kata Rasulullah, itulah manusia yang paling jelek. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan tahun Hijriah tahun ini insyaallah umur kita bertambah, maka semakin bertambah pula kebaikan yang kita lakukan. Makanya sebelum memberi salam di setiap sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika bi husni ibadatika. Baru kita memberi salam kiri dan kanan. Supaya kita minta, ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolong aku lebih banyak mengingat kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan lebih banyak bersyukur kepadamu Allah. Wa husni ibadatika, dan kami minta kepada ya Allah ibadahku semakin baik, jangan semakin jelek. Jadi minta kepada Allah supaya kita ini termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak bersyukur, dan ibadah kita semakin baik. Orang yang banyak berzikir insya Allah pasti hatinya tenang. Bapak Ibu, kalau sering ada masalah gundah gulana dalam hati, ada yang tidak jelas sehingga hati kita tidak tenang, tidak tenteram, apa obatnya? Satu-satunya obatnya adalah berzikir kepada Allah. Baik, supaya hati kita menjadi tenang, maka sering-seringlah membaca zikir banyak kali. Ada 4 kalimat zikir yang ditunjukkan kalimat zikir yang paling bagus. Yang pertama adalah kalimat zikir la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah al-halim al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Petunjuknya, siapa yang membaca setiap usai sholat ini, orang itu dianggap memegang kunci surga. Bapak Ibu, kita ini kan tidak tahu kalau mati apakah langsung masuk surga atau tidak. Nah, rupanya ada petunjuk siapa yang membaca kalimat zikir ini minimal 3 kali sesudah sholat, maka itu orang dianggap memegang kunci surga. Saya ulangi kalimat zikirnya, la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya. Jadi ulang-ulang itu Bapak Ibu kalau sudah sholat, insya Allah selain menenangkan hati, yang kemudian yang kedua ada kepastian.
ada kepastian yang kita pegang. Sebab siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah sesudah salat 5 waktu, itu pertama berfungsi menghapus dosa. Jadi siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah kata Rasulullah, menghapus dosa-dosanya. Yang tadinya seharian banyak dosa, antara waktu kita membaca la ilaha illallah, insya Allah dosa itu terhapus. Supaya hidup kita ini senantiasa bersih, ya, bersih dari segala dosa dan kesalahan kepada Allah. Sehingga pada saatnya kita dipanggil Allah kembali dalam keadaan suci. Nah, Allah itu maha suci, hanya menerima hambanya yang suci juga. Baik, itu yang pertama kaitannya dengan zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, siapa yang banyak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepadanya. Nikmat apapun yang kita butuhkan, Allah tambahkan. Sebab kenapa? Kita pandai bersyukur. Orang yang bersyukur itu sedikit menjadi banyak. Ya. Dari jumlah sedikit menjadi banyak. Dari jumlah yang kecil bisa langsung besar. Sebab kenapa? Kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu jamaah maghrib yang saya hormati dan saya muliakan, malam ini kita akan bicara sedikit tentang bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang ditetapkan sebagai perhitungan awal tahun Islam. Padahal banyak peristiwa yang lain yang terjadi pada Rasulullah yang bisa dijadikan perhitungan awal tahun baru Islam, tetapi dipilihnya Muharram. Bukan Rabiul Awal, bukan Rabiul Akhir, tetapi dipilih Muharram. Ada apa yang terjadi pada bulan Muharram? Baik, secara singkat kita sampaikan kisahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu masih ada di Mekah bersama keluarganya, Rasulullah banyak mengalami intimidasi atau gangguan dari orang Arab yang masih kafir waktu itu. Sampai gangguannya itu bukan hanya sekedar gangguan diganggu salat, diganggu beribadah, diganggu dalam hidup, tetapi diganggu mau dibunuh. Iya. Itu gangguan yang paling tinggi dari orang Quraisy, khususnya Abu Lahab. Karena Abu Lahab yang memimpin orang Arab Quraisy yang masih kafir mau membunuh Rasulullah. Bukan hanya memboikot ekonominya, tetapi juga mengancam nyawanya. Nah, apakah Rasulullah SAW takut dibunuh oleh orang kafir di Mekah waktu itu? Jawabannya tentu tidak. Nabi tidak takut. Sebab kenapa? Nabi punya pegangan, hakul yakin bahwa selama Nabi bersama Allah tidak ada yang bisa membunuhnya. Dan itu dibuktikan dalam beberapa peristiwa dalam kehidupan Nabi. Banyak sekali orang yang mau mengganggu dan membunuh, Nabi tetap selamat. Sebab kenapa? Allah berjanji bahwa barang siapa yang bersama aku tidak ada yang bisa mengganggu. Tetapi kenapa Rasulullah SAW harus meninggalkan kota Mekah lalu menuju ke Madinah? Tentu punya landasan, sekaligus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah mengalami penindasan dari Abu Lahab CS, pamannya sendiri, tibalah waktunya Rasulullah harus meninggalkan kota Mekah, pindah ke kota Madinah dalam istilah hijriyah atau hijrah. Ada 3 alasan sebagai pembelajaran buat kita semua umatnya sampai sekarang. Kenapa Nabi harus hijrah? Yang pertama, di kota Mekah waktu itu adalah daerah yang paling tidak aman, khususnya terganggu jiwa dan lahiriah. Khususnya Rasulullah bersama seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang sudah beriman. Mereka semua terganggu dari orang kafir Quraisy. Makanya pelajarannya buat kita semua, umatnya ini, disinilah pembelajarannya.
dimanapun kita berada. Lalu di tempat itu tidak aman dan tidak nyaman, terganggu jiwa. Salah sedikit kita meninggal dunia, maka petunjuk Islam tinggalkan tempat itu. Jangan pakai prinsip bahwa aku dek neraka untukku mati dek umate. Tidak perlu petunjuk agama. Petunjuk agama selama Anda bisa melakukan dulu ikhtiar, maka lakukan ikhtiar, baru berserah diri kepada Allah. Jadi alhamdulillah di Sopeng kan aman, sehingga kita tidak meninggalkan Sopeng, khususnya dari aspek keamanan. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka banyak hijrah ke tempat-tempat yang lain. Sebab kenapa? Terjadi situasi yang tidak aman dan nyaman. Ya tahu ya kalau Palestina makukwe, ya panasi dituo alen alat tu baja nare konite mata soe. Kulat tu baja, naitai labu soe. Auta soe teleng, ena saya tuo sikiro sesong. Sebab kenapa? Ya ancaman pembunuhan bom dari Israel, laknatullah, kadang-kadang tiba-tiba membom, sehingga banyak masyarakat yang harus mengungsi, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, bahkan sanak keluarganya ditinggalkan, pergi di tempat yang aman. Begitu petunjuk dalam agama kita ini. Aja tak pakai prinsip makana nak kuda narapi untukku mati, namu tega kak mati toka. Iya sih, tetapi ada namanya ikhtiar dulu. Nah, itu petunjuk dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di Mekah waktu itu terjadi krisis ekonomi yang sangat sulit dan susah. Kenapa susah? Karena masih berkuasa orang kafir di Mekah. Dia punya pakai prinsip bahwa untuk menghalangi Rasulullah bersama sahabat dan keluarganya, jangan ada hubungan ekonomi dengan Rasulullah. Kalau kau mengeli aja umpak belingi, kalau kau mengeli aja mengeli kualena, sehingga macet usaha. Nah, makutoro di bidang kita ini semua pembelajarannya. Kenapa orang Sopeng banyak meninggalkan Sopeng, khususnya dari aspek ekonomi? Karena banyak masyarakat kita di Sopeng yang merasa bahwa banting tulang di Sopeng mencari rezeki kurang dapat, sehingga dia pindah ke daerah luar. Mana ke Kendari, mana ke Palu. Saya baru kembali malam dari Palu, ketemu dengan orang Sopeng di sana di pasar Sigeri, yang mesang ke Sopeng mesang, pasar Impres Palu. Saya masuk tuh oleh tega kita mengelika barang, bicara kalau boleh kak Sopeng, saya tuh Sopeng topa, kak Sopeng akhir sejak bengi. Ada yang dari Pacongkang, macam-macam dari Takalala ada. Apa yang mereka lakukan untuk mencari rezeki, karena dia menemukan di sana usaha perdagangan, khususnya jual beli di pasar. Atekan iku Samarinda atau Sopeto Mega, bahkan yang termasuk orang kaya di Samarinda adalah orang Sopeng Takalala, Ajianto. Saya biasa ke rumahnya, dan banyak yang lain. Ke Jakarta silakan Bapak Ibu cek, mulai dari pelabuhan banyak orang Sopeng, masuk di kota banyak orang Sopeng, baik dari jadi pengusaha maupun menjual jasa yang lain, bahkan yang jadi pejabat juga banyak. Ini maknanya bahwa orang Sopeng telah mengikuti Rasulullah, khususnya dari segi aspek ekonomi. Tapi yang ketiga, Rasulullah diizinkan Allah untuk hijrah meninggalkan kota Mekah, bukan hanya semata-mata aman dan ekonomi, tapi yang paling penting Rasulullah menyebarkan Islam, bahwa Islam itu bukan hanya mau disebarkan di Mekah, tetapi juga disebarkan ke seluruh alam. Maka diawalilah dari Mekah ke Madinah, lalu dari Madinah lah Rasulullah membangun hubungan negara-negara luar, menyebarkan Islam, sehingga Rasulullah hanya kurang lebih 20 tahun menyebarkan Islam selama menjadi Nabi dan Rasul. Islam sudah tersebar sampai sepertiga dunia. Satu-satunya pemimpin yang pernah ada di dunia ini yang diakui oleh seluruh pemimpin dunia sekarang ini, pemimpin yang paling berhasil
dalam melaksanakan misi keagamaan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Nabi menyebarkan Islam dengan penuh kasih sayang, penuh dengan jiwa yang suci dan tulus, sehingga yang paling banyak menerima Islam yang pertama adalah orang-orang yang paling di bawah. Ekonomi lemah, masyarakat rendah, itu yang banyak menerima Islam. Juga raja-raja banyak yang cepat menerima. Sebab kenapa? Disebarkannya Islam dengan penuh aman dan damai, dengan penuh kemanusiaan dan persaudaraan. Baik Bapak Ibu jamaah semua, ini pembelajaran pertama yang kita dapat, hijrahnya Rasulullah tinggalkan kota Mekah ke Madinah. Selanjutnya, sebelum Nabi pindah, terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Apa itu? Malam itu seluruh jago-jagonya Arab Quraisy yang masih kafir yang dipimpin oleh Abu Lahab, mereka rapat pada malam itu. Apa isi rapatnya? Bahwa sebentar subuh Muhammad setelah keluar dari masjid, dari rumahnya, kita hadang, lalu kita pedangi, lalu kita bunuh. Begitu tujuannya. Tapi apa yang terjadi setelah mereka rapat dipimpin oleh Abu Lahab, bahwa rencana ini tidak boleh ada yang dengarkan, tidak boleh disebarkan. Tetapi apa yang terjadi? Abu Lahab sendiri tengah malam baru pulang, kembali ke rumahnya, ditanya oleh istrinya, boleh kita gina pemalalau nina palesu, boleh ki rapa, aga tujuan rapata, amma kona aja tuh nyakutana. Tapi sebagai istri tetap mau tahu apa isi rapatnya tadi. Akhirnya Abu Lahab mengatakan isi rapatnya adalah penting, tidak boleh ditahu orang. Kata istrinya, iya, tapi kasih tahu saya. Kata Abu Lahab, boleh saya kasih tahu kau, tapi jangan kasih tahu yang lain ya. Kata istrinya, ya, kasih tahu saya apa isi rapatnya. Kata Abu Lahab, sebentar subuh Muhammad mau dibunuh setelah keluar dari rumahnya pergi sholat. Tidur Abu Lahab, istrinya rupanya tidak bisa tidur, maka tiga rona. Ya, tendre timunna benen Abu Lahab. Akhirnya makata nasaba iya ronang ini senge melok kurangi bali bolana. Ini juga satu pembelajaran bahwa seorang istri apabila diberi amanah cerita, oh hati-hati Pak. Iya, pasti tersebar itu kalau amanah cerita. Kalau amanah uang mungkin masih bisa, tetapi kalau amanah cerita, ide natandang narekodetona cerita ke bali bolana. Akhirnya istrinya Abu Lahab tengah malam pergi ke tetangganya, ketuk-ketuk pintu, selamat malam, siapa di luar? Saya. Siapa saya? Saya istrinya Abu Lahab. Bangun tetangganya, ada apa? Ini ada berita. Berita apa? Berita penting, tapi jangan kasih tahu yang lain, cuma kamu yang saya kasih tahu. Apa beritanya? Sebentar subuh Muhammad mau dibunuh. Pulang istrinya Abu Lahab ke rumah, rupanya tetangganya ini juga tidak bisa tidur. Dek ton ule matindro, maka to timun na nyero. Melote para tukang ibali bola nasi dia. Sehingga menurut cerita, ini lagi tetangga tadi lokasi mak bali bola. Kurangi bali bola anak kadai, ada berita penting. Tapi jangan bilang-bilang, karena ini berita penting. Dan terjadilah seperti yang pertama tadi, dari cerita ke cerita, dan cerita terakhir terdengar kepada Nabi. Macurita bali bolana Nabi ta mengkalingan makada matu kusubui Nabi mau dibunuh, dan Nabi sudah dengar dari tetangganya bisik-bisiknya. Baik, karena Nabi sudah dengarkan bisik-bisiknya tadi ini, makanya bisik-bisik tetangga sudah mulai menyebar. Nabi berada di rumah 3 orang bersama Abu Bakar dan bersama Ali karramallahu wajhah. Lalu Nabi menyampaikan kepada Abu Bakar dan Ali, wahai kamu
eh, saya sampaikan bahwa supaya terhindar dari peristiwa penahanan orang Quraisy, kata Muhammad, sebelum subuh kita harus tinggalkan rumah ini. Kata Abu Bakar dengan Ali, siapa yang bersama Nabi? Apakah kami bersama semua? Tapi Nabi mengatakan, adakah di antara kamu yang mau menggantikan saya tidur di tempat tidurku? Maka Ali yang angkat tangan, masih pemuda waktu itu, masih pemuda. Kata Ali, ya Rasulullah, saya yang bersedia tidur di tempat tidurmu. Lalu kata Rasulullah, kalau begitu Abu Bakar yang keluar bersamaku sebelum subuh. Karena rumah Nabi dikepung sebelum subuh juga. Ada semua tentara-tentara di luar, di rumahnya Nabi jaga, menunggu Nabi kalau keluar langsung ditebas. Lalu mereka berjanji setelah ditebas mereka lari, sehingga tidak ada yang tahu siapa yang membunuh. Begitu rencana mereka. Tetapi apa yang terjadi? Nabi keluar bersama Abu Bakar. Tentara di luar rupanya mereka tidak sadar kalau mereka tertidur. Engkau maka tidak tertidur, tetapi banyak mengatakan mereka ditidurkan oleh Allah. Sehingga Nabi keluar, najulakai ajena, najulakai uluna, najulakai limanna, dan mereka tidak tahu kalau Nabi sudah keluar. Apa yang Nabi baca, waja'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghashaynahum fahum la yubsirun. Ya, jadi Allah menjadikan di depannya dan di belakangnya tidak bisa melihat. Ya biasa untuk mau baca rupa. Ibu biasa tak baca roh? Ya ku mereka Jepang dan tak Pasifik di polisi. Maderito mah tak mau baca. Maderito mah terbukti. Lalu kata dia betul nak tahan nggak? Jadi kurangnya alurku, semua diam ya, dengarkan. Karena ada siping di depan, saya baca waja'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahum la yubsirun. Bismillah, kita lewat. Itahan kita wer. Napa lalu kata ya labo. Sena labo baru saya balik bahwa itu tadi berlaku kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi harus hakul yakin. Tetapi karena kalau tidak yakin, dek itu berlaku, dek mujarrab. Baik, Bapak Ibu, itu yang Nabi baca. Selanjutnya Nabi berjalan bersama Abu Bakar meninggalkan kota Mekah sampai di sebuah gunung di luar, namanya Gunung Jabal Zur. Bapak Ibu yang dari haji, siapa yang dari haji dan pernah ke sana? Pernah naik ke sana, lihat Gua Zur. Gua Zur itu adalah tempat bisa masuk 2 orang, tapi tidak dalam. De nama lamun. Kutudangi korong irita ulue bakang weding iraki ulue karawa. Saking dalamnya hanya 2 kecil. Setelah sampai di situ, Nabi dan Abu Bakar masuk di dalam. Sementara pasukan tentaranya Abu Lahab tadi ini baru terbangun di belakang. Nape moto makadai. Laba di subuh itu pasti itu. Mangina dia pikir nasa Muhammad mesu. Karena dia tidak melihat Muhammad, akhirnya dia buka pintu, draw pintu itu. Ditemukanlah ada orang yang sementara tidur pakai selimut di dalam di tempat Rasulullah. Langsung dibuka itu. Ternyata Ali kan sudah menunggu bahwa pasti mereka nanti masuk. Ali sementara berbaring di dalam, terbuka matanya dan tangannya pegang pedang. Lalu apa kata Ali? Mau apa ke sini? Mau bicara dengan mulut atau bicara dengan pedang? Sehingga mereka tentara Abu Lahab ketakutan lari keluar. Sebab kenapa? Termasuk laki-laki yang paling ditakuti oleh orang Arab Quraisy adalah Ali karramallahu wajhah. Yang kita biasa kenal pakaiannya baginda Ali. Nareko pakaiannya baginda Ali dipakai namu agama rakkoto. Nale tahu yang Pak Guru kan biasa guru ta, yale nasaku napaso napa engkai baca Quran, napa yale napaso napa ya guru pomotie, wadi marakko pomotie. Pakaiannya Ali. Apa ku tahu ya guru, namu tahu nasa marakkoto.
Sehingga tentara ini tidak jadi mengganggu Ali karena mereka juga takut sama Ali. Lalu mereka menusuli bahwa Muhammad telah keluar. Lalu mereka mengikuti jejak kakinya. Jejak kakinya lari jalan kemana Muhammad dengan Abu Bakar. Apa yang terjadi? Mereka mengikuti jejak kaki dan sampai di Gua Sur, jejak kaki itu hilang. Sehingga mereka semua berkata, oh berarti berada di sekitar ini. Tapi aneh bin ajaib dan nyata, mereka tidak melihat padahal ada Nabi di dalam sementara duduk bersama Abu Bakar. Tapi Allah melindungi. Bagaimana cara Allah melindungi? Allah langsung menyuruh merpati membuat sarang korosumpan naronangi guae, bahkan sementara mengerang. Sehingga mereka punya semua pikiran, tidak ada orang di dalam sebab engkau merpati mengerang. Iya. Padahal ada Nabi dan Abu Bakar di dalam. Lalu apa yang terjadi di dalam? Abu Bakar melihat bahwa ternyata pasukan Abu Lahab sudah ada di atas. Cengak-cengak mite nak karaina na itakina unoki ya. Sampai Abu Bakar ketakutan. Lalu Nabi tanya, wahai Abu Bakar, kenapa anda takut? Saya takut ya Rasulullah. Siapa tahu dia lihat kita ini na unoki. Apa kata Rasulullah? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau takut dan jangan engkau ragu, Allah bersama kita. Jadi itu juga yang bisa kita amalkan, baca dimanapun kita berada di situasi sempat, baca itu la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ya. Jangan takut dan jangan ragu, Allah bersama kita. Ada peristiwa kecil di dalam Gua Zur. Abu Bakar masuk di dalam, ternyata menginjak ular. Ada ular yang dia injak dan ular itu menggigit kakinya. Apa yang terjadi waktu digigit kakinya? Abu Bakar kesakitan sampai hitam mukanya menahan rasa sakit. Tapi Abu Bakar tidak berteriak dan tidak bergerak. Kenapa tidak berteriak, tidak bergerak? Karena ada Nabi sementara bersandar. Bahkan menurut riwayat Nabi meletakkan kepalanya di paha Abu Bakar, istirahat, katakanlah tidur sebentar. Sementara tidur, menetes air matanya Abu Bakar mengenai pipi Rasulullah. Dan setelah mengenai pipi Rasulullah terbangun. Lalu tanya kepada Abu Bakar, kenapa kau menangis? Apakah engkau menyesal engkau bersamaku pada saat ini? Kata Abu Bakar, aku tidak menyesal bersamamu ya Rasulullah. Tapi kenapa kau menangis? Saya menangis karena menahan sakit kakiku digigit ular. Ada ular di dalam. Ternyata ular itu ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menggigitnya Abu Bakar? Karena dia menginjakku. Kenapa engkau berada di sini? Karena saya punya petunjuk bahwa saya ingin sekali bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saya datang menunggu di sini. Jadi ular itu dapat perintah Allah, kalau kamu mau ketemu Rasulullah, datanglah di Gua Sur untuk menunggu. Jadi Rasulullah hanya meludahi kakinya Abu Bakar dengan membaca Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Wadito tu dibaca pak, unokoki ula, aja mo tapokor nyaleta. Tiba-tiba kinoko agai gorengi, bacalah Bismillah Allahu Akbar. Nabi membaca itu langsung paja mapedi yaro ajena Abu Bakar lenya pedina lenya to racunna ulae sabab runange ulae ya bina ngoko na sabab ya pejai ulunna. Baik, Nabi berada di Gua Sur berapa lama? Ada yang mengatakan 3 hari. Lalu apa yang harus dimakan oleh Nabi selama 3 hari? Karena namanya 3 hari tidak makan tentu lapar. Ternyata putrinya Abu Bakar, Siti Asma, tahu kalau Nabi bersama ayahnya ada bersembunyi di situ. Ya, ada informasi yang sampai kepadanya.
bahwa bapaknya bersama Nabi sementara ada di sana. Makanya Asma membuat hidangan makanan, dan setelah jadi hidangan makanan itu, ya dibawalah dalam bentuk tempat, katakanlah sekarang ini istilahnya baki, ya. Lalu lewat di depan Abu Lahab. Abu Lahab tanya, wahai Asma, apa itu? Ini adalah makanan. Mau dibawa kemana? Saya mau bawa ke gunung. Untuk apa? Supaya tidak marah penjaganya gunung. Sebab kalau gunung marah, nanti dia timbung kita. Itu bahasa diplomasinya Asma. Nah, kata Abu Lahab, ya oke kalau begitu, kasih makan Kifale, supaya tidak marah kepada kita. Ini Abu Lahab kan juga dibodoh-bodohi. Nah, karena memang dia orang bodoh. Akhirnya Asma membawakan bapaknya bersama Nabi 3 hari dibawakan makanan. Dari situlah ada orang yang membawa dalam bentuk sesajen. Perkembangan berikutnya ada orang yang memahami seakan-akan itu kita bisa membawa makanan di tempat-tempat tertentu. Padahal yang dibawakan Asma adalah ayahnya dan Nabi. Nah, kalau sekarang membawa makanan ke tempat-tempat tertentu, ke kuburan, ke gunung, siapa yang dibawakan? Adakah bapaknya di sana? Atau adakah anaknya di sana? Disinilah kelirunya orang sekarang yang membawa sesajen, nipu soko, nas pal, tunbal, betbal, betemanu, tunubale, nasupaleko, baru dibawa ke gunung. Siapa yang makan di gunung? Ya, yang makan adalah ular, kecoa. Oleh karena itu, khususnya kepada bapak dan ibu yang suka membawa sesajen, berhentilah untuk melakukan itu. Sebab kenapa? Itu namanya perbuatan mubazir. Perbuatan mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu bersaudara dengan setan. Saya terus terang jujur pernah di Ompok. Saya bawa anak saya mandi di Ompok, sudah masih kecil, masih SD. Anak saya sekarang sudah sarjana semua. Sementara anak-anak mandi, saya tidak mandi, hanya menjaga saja di atas. Tak lama kemudian ada 3 ibu masuk bawa makanan di baki. Saya mendekat. Ibu dari mana? Saya dari Bone, kata ibu itu. Apa itu dibawa, Bu? Ini ada makanan, sokok dan sebagainya. Mau dibawa ke mana? Mau dibawa ke situ, tempatnya Ompok, air keluar. Kenapa dibawa ke situ, Bu? Mari di TV koro. Nasi TV kita pakorana supaya lolongi baraka. Saya karena memang tahu bahwa itu tidak bagus, membuat diplomasi jelek. Ibu, salah ki. Lete di pakorana Ompok. Tegi lau. Kakak ku saliung mak balu karcis. Ibu-ibu itu sempat marah. Kenapa begitu, Pak? Nah, ada di sini. Akhirnya saya melihat dia letakkan itu makanan. Tak lama kemudian setelah diletakkan dia pulang, berdatanglah kecoa dan semut mengerumuni itu makanan. Jadi ini salah satu bentuk kemusyrikan. Mubasir Toni, musyrik Toni. Karena dia percaya bahwa ada sesuatu di tempat itu yang bisa memberikan rezeki kepadanya. Baik, Bapak Ibu semua, perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya setelah Nabi 3 hari di Ghasur, Nabi meneruskan perjalanan. Ya, Nabi sudah memesan sahabat yang lain supaya menyusul ke Madinah. Ada yang berjalan lurus, ada yang keluar jauh dulu baru menuju ke Madinah. Nabi keluar dulu, ya, di samping baru menuju jalan tengah. Tapi Abu Lahab mengadakan lagi pertemuan di kota Mekah bahwa Muhammad menghilang.
Lalu mereka mengatakan pasti Muhammad ini meninggalkan kampung halaman pergi ke Madinah. Lalu dia lagi tawarkan hadiah besar bahwa barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati maka mendapatkan hadiah 1000 ekor unta. Akhirnya ada seorang laki-laki hitam gelap bersedia bahwa saya bersedia menangkap Muhammad mati atau hidup. Tak lama kemudian dia keluar dari kota Mekah dengan mengendarai unta. Mengendarai unta keluar untuk mencari Muhammad. Tak lama kemudian dari jauh dia sudah melihat Muhammad bersama pasukan. Tapi Nabi Muhammad kan disertai dengan malaikat. Lalu Jibril membisikkan kepada Muhammad, Muhammad, ada orang yang mengejarmu di belakang. Iya. Apa yang terjadi? Di setiap mau mendekat itu unta di belakang Nabi, karena Nabi tidak menelok ke belakang, hanya menunggu saja. Setiap satu langkah lagi dia dapat Nabi Muhammad, kakinya unta itu tertanam di dalam tanah. Tallemma kulana tanai, sehingga berteriak tolong, tolong. Dan alhamdulillah Nabi kembali menolong mengangkat kakinya unta supaya naik kembali. Dan setelah naik Nabi berjalan lagi, laki-laki itu lagi mencambuk untanya supaya mendekat kepada Nabi. Dan 3 kali berturut-turut seperti itu, akhirnya laki-laki itu mengatakan bahwa engkau bukan manusia biasa Muhammad. Engkau memang adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya juga memeluk Islam di tempat itu. Baik. Selanjutnya Nabi melanjutkan perjalanan. Tabayangkan garip Pak. Berapa kilometer jaraknya Mekah dan Madinah? Itu kurang lebih 500 km, kurang lebih. Dia itu kena 500, 480 lebih kilometer jauhnya. Kalau kita malalang siaget tanah pakai letup Pak. Berapa lamanya kalau hanya jalan kaki? Apalagi jalan kakinya tidak seperti sekarang. Sekarang kan kalau jalan kaki di aspal kita bisa cepat. Kalau jalan kaki menanjak gunung, turun gunung, berbatuan, mana sakit kaki, bagaimana tidak lama. Sehingga berminggu-minggu pasukan Nabi baru sampai di Madinah jalan kaki. Alhamdulillah di jalan ada sahabat rombongan kekurangan minuman. Melo minum capuai yang air yang dibawa habis. Lalu di mana mereka mendapatkan air? Alhamdulillah Nabi memperlihatkan mujizatnya di depan para sahabat dan keluarganya semua, menyuruh mendekat untuk mendapatkan air dari jari-jarinya. Nabi mengeluarkan air dari jari-jarinya sehingga seluruh keluarga dan sahabat bisa minum dengan puas. Disitulah mereka semakin yakin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi melanjutkan perjalanannya sampai di kota Madinah. Tibalah di suatu tempat di Madinah. Ya. Di tempat itu Nabi bermalam dan disambut oleh orang Madinah dengan nyanyian kasidah. Ya, disitulah sehingga menyanyi kasidah itu dibenarkan dinyanyikan. Sebab kenapa? Nabi saja disambut dengan salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah, dan seterusnya. Disambut Nabi dengan ucapan itu oleh orang Madinah. Orang Madinah disebut dengan orang Ansar, sementara orang yang bersama Nabi disebut dengan orang Muhajirin. Di Madinah pertama disambut oleh keluarga situ dan akhirnya bermalam di tempat itu, dan akhirnya Nabi tinggal beberapa bulan di situ. Dan Nabi mengajak seluruh masyarakat yang sudah beriman untuk membangun rumah ibadah. Rumah ibadah masjid itu namanya rumah masjid apa? Masjid Kuba.
Ya, itulah masjid Nabi langsung yang meletakkan batu pertamanya sehingga bisa selesai masjid cepat itu karena berkerumun semua orang untuk membantu. Dan siapa yang salat di situ, kata Nabi, barang siapa yang salat 2 rakaat di masjidku ini, Masjid Quba, pahalanya sama dengan 1 kali umrah. Jadi berapa biayanya naik umrah sekarang? Katakanlah 40 juta, 50 juta naik umrah. Nah, kalau kita sampai di sana, pergi salat sunat di Masjid Quba, berarti ibaratnya kita sudah 2 kali melaksanakan umrah. Apalagi kalau 3 kali, 4 kali kita salat, berarti kita melakukan umrah berkali-kali karena kita salat di Masjid Quba, masjid pertama yang Nabi bangun. Silakan Bapak Ibu semua berniat naik ke sana, naik haji dan umrah. Saya hanya mau memberikan amalan secara singkat kepada kita semua supaya Allah terima dan kita cepat naik haji dan umrah. Biar 2 kali 3 kali kita naik. Di sujud terakhir sebelum mengangkat kepala, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma rzuqni an syaratil haramain. Baru angkat kepala. Insyaallah siapa yang melanggengkan membaca itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma rzuqni an syaratil haramain, Allah cepatkan cukup rezekinya untuk naik syarah di tanah Mekah dan Madinah. Kalau mau naik haji, yang dibaca adalah Quran surah Al-Insan subuh Jumat, sebentar subuh. Kalau ada yang mau memulai pemula matuku subuh Jumat puraki berdoa, silakan Bapak Ibu ambil tempat tersendiri, duduk membaca Quran surah Al-Insan. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an maskura, 1 surah. Ya. Baru kita berniat dengan berkah surah ini, ya Allah, cukupkan rezekiku cepat ya Allah untuk naik syarah tanah haram Mekah dan Madinah ya Allah. Tania atau sogi mendek Mekah Pak. Ya. Siapa paling yang naik ke tanah suci adalah orang yang dicukupkan biayanya. Kenapa dicukupkan? Karena memang dia berniat dan berdoa. Berdoa dan berniat kepada Allah sehingga Allah cukupkan, berikan kesempatan sebelum meninggal dunia bisa naik ke tanah suci dan Mekah. Selanjutnya Nabi setelah selesai Masjid Quba, Nabi melanjutkan perjalanan masuk tengah kota Madinah dan di sanalah Nabi bertempat tinggal. Dan akhirnya Nabi di sana membangun lagi masjid. Masjid itu disebut Masjid Nabi, Masjidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Masjid yang terbesar dan terindah di dunia. Sebab kenapa? Dia berada di dataran rata. Kalau di Mekah kan sebagian daratan rata, sebagian juga bergunung-gunung, berbatu. Tapi di Madinah adalah daerah hamparan, luas dan rata. Sehingga bisa memuat jamaah sampai 7 juta 1 kali sholat. Ya. Baik Bapak Ibu, siapa yang sholat di Madinah, kata Nabi, siapa yang sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 rakaat di Lebesi di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu naik ke sana tidak rugi. Korbankan uang 100 juta, 200 juta, tidak ada artinya itu dibandingkan dengan pahala yang kita dapatkan salat di Masjid Nabawi. Bagaimana kalau 40 hari kita salat di sana? Arba'in. Berapa jumlah rakaat yang kita lakukan? Sehingga kalau kita mau kali-kali, jumlah pahala sangat banyak. Lalu Nabi katakan, siapa yang salat di Masjid Tanah Haram sama dengan 1 rakaat di sana 10.000 rakaat di Lebesi. Awai. Jadi kalau 1000 rakaat, kapan bisa kita dapatkan 1000 rakaat di Lebesi, Pak?
Salat tarawih kita saja paling banyak 8 rakaat. Kalau 20 rakaat banyak yang pulang. Nah, untuk mendapatkan 1000 rakaat, 10.000 rakaat, kapan? Sehingga jangan heran ada orang yang menjual sawahnya, menjual kebunnya, menjual hartanya yang lain demi untuk naik ke tanah suci. Sebab kenapa? Untuk mendapatkan pahala yang banyak. Nah, siapa yang melaksanakan haji, kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannati. Siapa yang melaksanakan haji, hajinya bagus, tidak ada balasannya kecuali hanya surga. Tidak ada artinya kita tinggal di dunia ini kalau tidak mendapatkan balasan surga, Pak. Dan salah satu caranya kita naik ke tanah suci. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya berbahagia, saya terakhir mau berbicara bahwa intang surullah wa yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita mau mendapatkan pertolongan dari Allah, maka lakukan juga menolong agama Allah. Bagaimana caranya menolong agama Allah? Sebarkan agama Allah, Pak. Ada yang kita tahu, sampaikan kepada orang yang tidak tahu. Ada orang yang malas, ajak ke masjid, Pak. Ajak mereka semua, tapi ringerangi. Barang siapa yang menyampaikan satu ayat, balighu anni walau ayat. Kata Nabi, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Supaya kita termasuk tergolong orang yang mengikuti kelompok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masjid pergunakan sebagai tempat ibadah berlama-lama di rumah Allah, Pak. Iya. Yang paling bagus salat duha di masjid. Iya. Salat tahajud biarkan di rumah, tetapi salat duha dan salat sunnah-sunnah yang lain lakukanlah banyak di masjid. Supaya kenapa? Masjid ini menjadi saksi kepada kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya berbahagia, karena waktu Isya sudah masuk, akhirnya saya mau tarik kesimpulan bahwa mari kita menghidupkan jiwa perjuangan Rasulullah di dalam hati kita ini. Kalau saja Nabi menyebarkan Islam harus melalui perjuangan fisik, naik gunung turun gunung, menyeberang sungai, kita ini hanyalah menyeberang tetangga. Ke tetangga saja, panggil Pak, panggil ayo ke masjid Pak Bu, ayo mari kita baca Quran bersama. Siapa yang melakukan itu berarti kita telah menolong agama Allah. Kalau mau kita ditolong oleh Allah, maka lakukanlah hal-hal seperti itu. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sedikit banyak disampaikan, semoga ada manfaatnya dan menggugah hati kita semua menghidupkan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit banyaknya sampaikan, ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.